wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, kembali bisa kita lanjutkan pembahasan kitab Alfiyah dengan syarah Dalilus Salik ila Alfiyat Ibnu Malik karya Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan. Pembahasan kita yang lalu tentang fi'il ya. Tentang fi'il. Dan sebelumnya kitab ini membahas tentang apa itu kalam menurut ulama nahwu. Kemudian beliau menyebutkan unsur pembentuk kalam, yaitu kalimah. Dan kalimah beliau menyebutkan di sini isim, fi'il dan huruf. Kemudian beliau menyebutkan tentang ciri-ciri isim, yaitu yang kita sebutkan dalam bait ini bil jarri, dimasuki oleh huruf jar, wa tanwin wa al, ada alif lamnya. Terus wan nida, dimasuki huruf nida, dipanggil, terus wa al dan alif lam. Terus yang terakhir adalah musnad ilaih. Kemudian setelah beliau menyebutkan tentang ciri-ciri isim, beliau menyebutkan kalimah yang kedua, yaitu fi'il. Beliau menyebutkan ciri-ciri fi'il kemarin, iya, tak fa'il, terus tak ta'nis sakinah yang asli, terus ya mukhatabah, dan yang terakhir masuknya pada fi'il tersebut yaitu nun taukid, baik itu tsaqilah atau khafifah. Dalam bait syair beliau, bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni aqbilanna fi'lun yanjali. Yang ketiga insyaallah beliau menyebutkan tentang kalimah, aqsamul kalimah yang ketiga, yaitu apa? Setelah isim fi'il, setelah fi'il huruf. Setelah itu beliau akan menyebutkan tentang huruf, yaitu pada bait yang ke-12. Nah, beliau akan menyebutkan huruf. Nah, siwahumal harfu kahal wa fi walam fi'lun mudhari'un ya lilam kayasham. Kata beliau, wa madiyal af'ali bitamiz wasim binuni fi'lal amri in amrun fuhim. Nah, terus setelah itu wal amru illam yakulin nuni mahal fihi huwasmun nahwu sah wa hayyahal. Insyaallah kita sampai bait syair ini. Nah, jadi dari bait ke-12 sampai ke-14 insyaallah. Nah, setelah itu beliau membahas tentang isim mu'rab dan isim mabni. Nah, sekarang kita masuk kepada bait syair 12-13. Nah, kita baca bersama-sama dulu. Siwahumal harfu kahal wa fi walam. Monggo. Siwahumal harfu kahal wa fi walam. Fi'lun mudhari'un ya lilam kayasham. Wa madiyal af'ali bitamiz wasim. Bin nuni fi'lal amri in amrun fuhim. Wal amru illam yakulin nuni mahal fihi wasmun nahwu sah wa hayyahal. Baik, ana ulangi. Siwahumal harfu kahal wa fi walam. Siwahumal harfu kahal wa fi walam. Fi'lun mudhari'un ya lilam kayasham. Fi'lun mudhari'un ya lilam kayasham. Wa madiyal af'ali bitamiz wasim. Wa madiyal af'ali bitamiz wasim. Bin nuni fi'lal amri in amrun fuhim. Wal amru illam yakulin nuni mahal fihi huwasmun nahwu sah wa hayyahal. Ini sudah 14 bait dengan muqaddimah, dimulai dari
kalamun lafdzun mufidun kastaqim wasmun fi'lun thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatunul qawlu am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am bil jarri wa tanwini wan nida wa al wa musnadin lismi tamyizun hasal bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni aqbilan fi'lun yanjali siwahumal harfu kahal wa fi wa lam fi'lun mudhari'un yali lam kayasham wa madiyal af'ali bitamiz wasim binuni fi'lal amri in amrun fuhim wal amru illam yakulin nuni mahal fihi wasmun nahwu sah wa hayyihal. Masih ingat sedikit-sedikit anak padahal dulu di pondok 2000 berapa? 2011. Nah, ya itu hanya menghafal Pak. Nah, menghafal. Semakin pahamnya sekarang. Jadi kalau menghafal sekalian diperkuat. Maksudnya bagaimana? Diulang-ulang, distorkan. Nah, terus dibaca syarahnya. Insya Allah meskipun kita nanti berlalu 5-10 tahun, tetapi kalau kita ketika waktu itu pondasinya kuat, meskipun sudah lama waktu berjalan mungkin memori otak kita diisi dengan yang lain. Insya Allah kalau saat momen itu kita benar-benar hafal kuat, insya Allah nggak akan hilang ketika direview. Nah, tapi kalau nggak direview, nggak dimurojaya. bisa hilang ya. Baik, di sini beliau menjelaskan tentang huruf. Kata beliau siwahumal harfu, selain keduanya apa itu? Selain isim dan fiil adalah huruf. Ini masih pembagian kalimat, Pak, aqsamul kalimat. Terus beliau memberikan contoh ka di sini mithlu hal. Hal huruf enggak? Hal huruf? Hal itu huruf. Nah, hal artinya apa? Apakah? Nah, isim istifham. Isim istifham apa? Huruf istifham. Terus contohnya wa fi dan fi. Fi juga huruf-huruf apa ini? Huruf jar. Walam. Lam apa? Huruf jazm. Kalau kita melihat ke contoh yang beliau bawakan di sini, kata beliau, beliau memberikan contoh huruf-huruf ini sangat apik. Maksudnya apik bagaimana? Huruf itu Pak, ada yang dia hanya masuk pada fiil, ada yang hanya masuk kepada isim, ada yang bisa masuk ke isim dan fiil. Hal masuk ke apa? Isim atau fiil? Hal masuk ke isim fiil atau isim fiil? Hal masuk ke isim fiil Pak. Misalkan hal anta taulib, setelahnya hal anta taulib masuk ke isim anta, ya kan? Masuk ke fiil misalkan hal fa'alta hada. Nah, terus hal ini berarti masuk kepada isim dan fiil. Fi masuk ke lam. Nah, jadi beliau memberikan contoh dengan komplit. Karena huruf itu memang terbagi menjadi 3. Makanya setelahnya beliau menjelaskan. Baik, kita masuk ke syarah aja. Alamatul harfi annahu la yahsunu fi syai'un min alamatil asma. Ana yang baca karena ini kita tidak lama sepertinya. Tidak mepet maghrib. Nah. Kata beliau alamatul harfi annahu la yahsunu fi syai'un min alamatil asma wala alamatil af'al. Kita mempelajari kemarin tanda isim dan tanda fiil, ya kan? Tanda isim ada 5. Tanda fiil, ta fa'il, ya mukhatabah, nun taukid dan nun tak sakinah ya Pak? Tak ta'nis ya kan? 4 ya. Nah, kata beliau apa tandanya huruf? Apa tandanya huruf Pak? Tandanya huruf adalah alamatul harfi, di syarahnya itu la yahsun fi syai'un min alamatil asma wala alamatil af'al. Apa terjemahannya? Tanda huruf itu la yahsun, tidak cocok alias tidak ada sedikit pun tanda-tanda isim dan tanda-tanda fi'il. Jadi dia itu enggak memiliki tanda-tandanya isim, enggak memiliki tanda-tandanya fi'il. Terus bagaimana? Ya pokoknya kalau nggak ada tanda-tanda yang fiil sama isim berarti dia huruf. Nah.
Terus beliau menyebutkan wal harfu thalathatu anwa, huruf itu ada 3 jenis. Yang pertama mukhtasun bil ismi, huruf yang khusus masuk kepada isim. Contohnya huruful jar. Huruf itu kan banyak Pak ya. Ada huruf jar, ada huruf atof, ada huruf qasam, ada huruf apa lagi? Huruf jar, huruf qasam, huruf atof, huruf taukid, huruf apa lagi? Banyak sekali. Huruf istifham banyak sekali. Dan huruf secara garis besar itu ada 2. Huruf mabani sama huruf ma'ani. Ya? Anda tulis? Bisa ya? Oke. Dipakai untuk apa? Kok berbeda? Atau memang daurah ya? Oh, ke sana semua. Ada akhwat di sini. Akhwat di sini. Enggak ya? Huruf secara garis besar dibagi menjadi 2, Pak. Huruf. Yang pertama huruf mabani, 2 ma'ani. Huruf ada 2. Mabani dan ma'ani. Mabani ini huruf benar-benar bahan baku asli. Penyusun huruf ini. Maksudnya huruf apa ini? Yang 28 Hijaiyah atau Hijriyah? Huruf hijaiyah. Ini huruf mabani. Benar-benar huruf pembentuk apa? Ya, pembentuk fi'il isim sama huruf satu persatunya, alif, ba, ta, jim sampai ya, yang 28 itu. Ini namanya huruf mabani. Huruf mabani ini tidak memiliki apa, Pak? Tidak memiliki makna. Makanya nanti lawannya ma'ani, huruf yang memiliki makna. Kalau huruf mabani memang benar-benar apa ya? Bahan baku. Nah. Terus huruf mabani, huruf ma'ani ini banyak. Ada huruf atof. Huruf ma'ani maksudnya huruf yang memiliki makna. Atof penyambung ya kan. Ada huruf taukid. Ada huruf jar. Ada huruf istifham. Banyak sekali. Ini semuanya huruf ma'ani. Kenapa? Karena memiliki makna. Misalkan huruf atof, wa, apa artinya? Dan. Kalau di sini Pak, misalkan ada a, begini. Apakah ini memiliki makna? Tidak. Tapi kalau di sini Pak, huruf istifham misalkan a, ada maknanya? Ada, apa artinya? Apakah? Nah, ini mabani, ini ma'ani. Di huruf-huruf ini, huruf atof, taukid, jar, istifham, itu nanti dibagi lagi. Ada yang mukhtas bil ismi, ada yang khusus dengan isim, masuk kepada isim saja. Ada yang mukhtas bil fi'li, khusus ke fi'il. Ada yang mukhtas dengan mukhtas. Ada yang mushtarok antara isim dan fi'il. Bisa masuk kepada isim dan bisa masuk kepada fi'il. Buku yang membahas tentang huruf aja itu banyak Pak. Karena pernah mendapati ada yang berapa jilid ya? 5 atau 6 jilid ya. Buku yang membahas tentang masalah huruf. Masya Allah. Huruf. Nah, karena huruf itu Pak, apalagi kalau kita udah kalau kita udah masuk kepada dalil-dalil syar'i, Al-Quran atau hadis, itu nanti konsekuensinya sampai konsekuensinya itu nanti berbeda. Misalkan satu contoh, misalkan ila ini Pak, maknanya itu bisa ila intiha ghayah, dengan ila yang bermakna ghayah ya, lupa. Nah. Misalkan contoh, dhahabtu min Wonogiri masyaitu min Wonogiri ila Sukoharjo. Saya berjalan dari ila Pahatta. Ila Pahatta. Lupa na. Ila Pahatta, lupa na. Intinya saya berjalan
min dari Wonogiri sampai Sukoharjo. Entah itu ila, entah itu hatta, lupa ana. Nah. Hatta ya. Hatta matla'il fajr, berarti hatta ya. Nah. Hatta, nah maaf. Nah. Ini Pak, ada dua ini maknanya. Kalau ada habtu min Wonogiri hatta Sukoharjo, misalkan. Sukoharjonya mana? Kalau yang pertama ini sampai Sukoharjo ujung. Jadi Sukoharjo ujung mana? Perbatasannya sama mana Pak? Hah? Bularejo misalkan atau Baki, pokoknya Sukoharjo terakhir. Atau hatta yang penting sampai Sukoharjo. Perbatasan apa? Awal Sukoharjo dari Wonogiri sana. Ini bisa bermakna begini. Nanti berbeda. Berbeda apa? Maknanya. Maknanya berbeda. Nah, kayak tanazzulul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ini kan berkaitan dengan Lailatul Qadar ya. Lailatul Qadar itu sampai ketika sudah masuk fajar itu subuh ya. Udah selesai apa sampai habis subuh? Sampai apa mau tenggelam, mau terbit apa? Matahari. Itu dia salah satu konsekuensinya. Jadi para ulama wajar terkadang mereka itu ketika membahas huruf karena konsekuensi ini yang dalam dalil-dalil syar'i yang sangat apa? Perbedaannya sangat ini sehingga mereka banyak dan banyak Pak pemikiran-pemikiran melenceng itu karena masalah huruf itu banyak. Itu bagus kalau dikumpulkan. Mungkin ada kitabnya Allahu a'lam. Pemikiran-pemikiran yang melenceng karena dia apa? Karena merasalah seperti ini. Kayak sekte yang menolak Allah tidak akan dilihat. Ya. Di dunia jelas tidak akan dilihat. Di akhirat ada sebagian kelompok yang katanya Allah tidak bisa dilihat di dunia ataupun di akhirat. Apa dalilnya? Lantaroni katanya. Perkataan Musa kepada Allah, ya Allah, saya ingin melihatmu, ya kan? Nah, terus di akhir ayatnya itu, qala lantaroni. Allah berfirman, lantaroni. Lan itu apa? Fiil, huruf masuk yang masuk ke fiil, ya kan? Lan. Kalau la tidak, kalau lam tidak akan, lan kalau la itu belum, lam itu tidak, lan tidak akan, ya kan? Ini Allah menggunakan lantaroni. Tidak akan kamu melihatku. Dia katanya, ini Allah menggunakan lan, ini benar-benar penafian yang paling kuat katanya. Tidak akan pernah sekalipun kamu bisa melihatku katanya. Jadi kata orang-orang yang menolak Allah tidak akan bisa dilihat, padahal ada hadis. Nanti di akhirat bisa melihat Allah. Bagaimana mensinkronkan dengan ini? Kata para ulama tafsir sudah jauh-jauh hari. Iya ini di dunia. Di dunia itu lan. Ini kan konteksnya Nabiullah Musa berbicara dengan Allah. Di mana? Di dunia. Di dunia, fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani, kata Allah. Kalau kamu melihat unduril jabal kepada gunung-gunung, karena Nabiullah Musa kan menerima wahyu kan di bukit Tursina Pak ya. Itu tinggi Pak, dan itu melihat Nabiullah Musa itu bisa melihat jabal gunung-gunung yang begitu apa Pak? Besar-besar dan megah. Takjub Nabiullah Musa. Makanya Allah menggunakan, coba kamu lihat makhluk saya yang paling besar sekitar Musa apa? Gunung. Begitu besar, begitu kokoh. Ente lihat kalau saya ketika mau memunculkan diri saya ke dunia ini, istaqarra makanahu, jabal itu tetap menetap pada tempatnya, fasawfa tarani. Kamu pasti akan melihat saya. Ketika Allah akan nampak, belum nampak masih cahaya Allah, apa? Hancur lebu dan Musa apa? Pingsan. Nah, jadi ini huruf ini memiliki peranan penting dalam dalam berdalil, dalam pemahaman terhadap agama, dan banyak Pak. Nah, yang sering debat itu Imam Syafi'i sering, karena beliau kan salah satu ulama yang banyak sekali sharing atau debat atau
muhawarah munaqasyah beliau dengan kelompok orang-orang yang memiliki pemikiran yang keluar dari pemikiran Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, itu banyak. Nah, contohnya innal ladzina amanu wa amilu sholihat, karena wawunya saja. Innal ladzi, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilu as-sholihat, dan orang yang beramal soleh. Wawu apa maksudnya, Pak? Fungsi wawu. Ada yang tahu? Misalkan, ja Pak Sugeng wa Pak Rohyadi. Fungsi wawu itu, Pak, lil mughayyarah. Lil mughayyarah itu maksudnya ja Pak Sugeng wa Pak Rohyadi. Pak Sugeng sama Pak Rohyadi sama enggak? Orangnya sama enggak? Beda. Jadi Pak Sugeng sendiri, Pak Rohyadi sendiri, berbeda. Kata orang-orang, innal ladzina amanu wa amilus sholihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, beriman dan beramal soleh. Ada wawunya kan? Jadi amal soleh itu berbeda dengan iman. Maksudnya apa? Mereka membuat pemikiran yang aneh. Amal soleh bukanlah termasuk iman. Setinggi sebanyak-banyaknya orang beramal soleh, imannya sama dengan orang yang gak beramal soleh. Bayangkan, Pak. Sebejat-bejatnya orang Islam, kata yang memiliki ini pemikiran Murji'ah namanya, Pak. Irjaul amal al-musammal iman. Jadi amalan soleh itu bukan termasuk. Iya, padahal dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, amal kan 3, Pak, ya. Pernyataan yang kuat dalam hati, ungkapan lisan, terus dibuktikan dengan perbuatan, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan, ya kan? Ini kalau Murji'ah tidak. La yazidu wa la yanqus. Kenapa? Karena amalan itu ya bukan termasuk keimanan. Kenapa? Innal ladzina amanu wa amilus sholihat. Dan ini, Pak, memang ada, Pak, dalam bahasa Arab itu wawu itu artinya lil mughayyarah memang. Nah, memang. Ini kan kalau orang enggak paham bahasa Arab ya dan banyak. Nah, kalau kita belajar akidah itu sering pemikiran itu yang nyeleneh ya karena itu. Dan alhamdulillah imam pakar bahasa kita Pak Sibaweh itu alhamdulillah di awal-awal Islam ya tidak memiliki pemikiran-pemikiran seperti ini. Kayak misalkan istiwa Allah, ya kan? Istiwa artinya istaula, dari mana? Dari awal-awal sana istiwa itu tinggi, Allah artinya. Allah wartafa, tinggi, Allah itu tinggi. Kalau diartikan dengan menguasai, dari mana? Nah, kan ini kan aneh. Meskipun ada kamus, yang kamusnya itu terakhir-terakhir. Nah, bukan kamus awal. Adapun kamus awal tidak ada satupun menyebutkan kayak Lisanul Arab begitu, yang menyebutkan istiwa artinya istaula. Ala kulli hal, secara umum bahwasanya huruf meskipun kayaknya remeh, tapi kalau kita ingin mutamakin dalam bahasa perlu dipelajari dan tidak butuh kepada kayak apa Pak ya, susah enggak, hanya sekedar membaca. Baik, kata beliau, alamatul harfi annahu la yasunu fi syai'un min alamatil asma. Tanda huruf itu adalah tidak cocok atau tidak memiliki tanda-tanda isim dan tanda-tanda fi'il. Wal harfu thalathatu anwa, dan huruf memiliki 3 jenis. Mukhtasun bil ismi, huruf yang khusus dengan isim. Contoh huruful jar. Contohnya huruf jar apa? Dari Pak Sri. Huruf jar fi. Mas Ahmad. Ila. Mas Mahfud. Min. Pak Rohyadi. Bi. Pak Sugeng. K. Nah, bi. Li. Banyak. Nah, itu huruf jar. Huruf yang masuk pada isim saja. Terus inna wa akhwatiha juga. Inna wa akhwatiha. Nah, inna wa akhwatiha itu juga masuk kepada isim saja. Apa saudari Inna? Pak Sugeng nomor 1. Anna, Pak Rohyadi. Lakinna, Mas Mahfud. Saudaranya Inna, Murojaah.
Sudah anna sama lakinna. Ka'anna sudah. Anna sama lakinna. Ka'anna benar. Mas Ahmad. La'alla Pak Sri. Laita. Laita benar? Laita saudaranya? Nah. La'alla. La'alla. Nah. Baik, yang kedua mukhtasun bil fi'li, huruf yang khusus masuk pada fi'il, yaitu contohnya qad. Qad. Contohnya qad yang masuk pada fi'il qad. Qad qamatis shalah. Ya. Qad aflahal mu'minun. Qad. Nah, bisa. Nah, madi mudhari amr. Bisa amr. Hah? Kalau qad qamatis shalah itu koma ada ta ta'nis. Qad qamatis sholatu. Jadi masuk pada fi'il madi dan amr. Mudhari. Kalau masuk kepada fi'il madi artinya sungguh, pasti. Terus masuk kepada fi'il mudhari artinya terkadang. Nah, kalau masuk kepada fi'il madi artinya litaukid. Kalau masuk kepada fi'il mudhari artinya litaklil, litahyin, terkadang. Contohnya qad wasin. Sin masuk kepada fi'il madi atau mudhari? Mudhari. Misalkan contohnya kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun, saufa kalla saufa ta'lamuna, lam yalid. Nah, terus mushtarak bainal ism wal fi'li, huruf yang masuk pada isim dan fi'il. Hal, contohnya tadi apa? Nah, hal ata 'alal insanu, ini masuk kepada fi'il, yang masuk kepada isim. Hal anta talib, hal. Nah, wa ma adraka ma. Nah, wa ma adraka ma hiya masuk pada fi'il, yang masuk kepada isim. Al-qari'ah, mal qari'ah. Nah, ma di sini ma apa, Pak? Ma apa ini? Ma mausul. Ma nafi. Ma apa ini? Kalau istifham ma itu isim ya. Ini ma apa ini? Astagfirullah, ini ma nafi. Huruf, ma nafi itu huruf. Tapi kalau ma tadi apa? Mal al-qari'ah, mal qari' ini isim istifham, Pak ya. Ma-nya ya? Isim istifham atau huruf istifham? Bedanya gimana tuh? Bedakan. Ini kan pertanyaan. Al-qari'ah, mal qari'ah. Isim istifham ma-nya sih. Bukan ma huruf. Kalau ma huruf itu yang maknanya nafi. Ma nafi. Apa contohnya? Wa ma talibun fil fasli, contohnya. Wa ma talibun fil fasli. Enggak ada santri di kelas. Contoh yang masuk kepada ma fa'altu hada. Saya enggak melakukan hal ini. Nah, intinya ma nafi ini, bukan ma istifham karena ma banyak ya. Nah, karena pembahasan huruf. Ya, itu tentang huruf sedikit. Nah, jadi siwahumal harfu, selain isim dan fi'il itu huruf, contohnya hal, wa fi, walam. Nah, ada pertanyaan? Sebelum masuk ke fi'lun mudhari'un yali lam kayasha. Kalau isim istifham, apa huruf istifham itu sebenarnya? Gimana? Sebenarnya itu isim istifham atau huruf istifham? Ada isim istifham, ada huruf istifham. Kalau a itu huruf. Tapi kalau ma itu isim. Kalau hal huruf. Istifham enggak? Istifham tapi huruf. A sama hal itu sama-sama huruf. Kalau ma kalau ma isim. Istifham. Adapun ma yang nafi itu huruf dan bukan istifham, nafi ya. Hujan. Hujannya semakin mundur ya. Asar ya kan. Sudah 2 kali kita bertemu Alfiana, perhatikan lihat ini, oh ini mau asar.
Monggo. Wama adraka mal qari'atu. Al-qari'ah itu apanya yang ditanya? Rofa gitu, karena di sini ada rofa. Kayaknya ada maksudnya kok ini alkoholnya kok. Wama adraka. Wama adraka mal qari'ah. Apakah adraka? Ada maf'ul bihnya di situ, kanya. Kanya ini. Jadi kalau qari'ahnya ini Mal qari'ah itu ma-nya mubtada, al-qari'ahnya khobar. Nah, tetapi mal qari'ah di situ Allahu alam apakah menjadi maf'ul bih dari adro, karena adro itu sudah ada maf'ul bihnya. Kaidah. Adro itu, tahukah kamu? Kan diartikan begitu kan? Siapakah yang beritahu kamu? Wa ma adroka. Jadi kayaknya maf'ul bih, adronya itu fi'il muta'addi, fa'ilnya huwa kembali ke ma ya. Kembali ke ma. Coba dilihat di i'rabnya, sepertinya begitu, kama maf'ul bih. Adapun mal qari'ah mubtada khobar atau kayaknya bisa dibalik itu, bisa ma-nya mubtada al-qari'ahnya khobar atau ma-nya khobar al-qari'ahnya mubtada. Khobar, di situ begitu. Nah, iya. Adroga kayaknya maf'ul bih. Iya, fa'ilnya mustatir benar. Kayaknya terus ka demir ka gak ada keterangan. Lanjut. Nah, baik, sekarang masuk ke bait syair setelahnya. Fi'lun mudhari'un yalilam kayasyam. Nah, kata beliau di sini, yang potongan bait syair pertama ya, paham Mbak ya? Siwa humal harfu kahal wa fi walam ya. Terus fi'lun mudhari'un yalilam kayasyam. Lamma dzakaru alamatil fi'li mujmalatan syar'a fi bayani aqsamil fi'li wa alamat kulli qism. Setelah beliau menyebutkan tanda-tanda fi'il secara mujmal, apa mujmal itu? Secara umum, beliau memulai menjelaskan macam-macam fi'il dan tanda dari setiap fi'il. Maksudnya, beliau lebih memperjelas tentang fi'il. Kemarin kita udah masuk kan? Sudah membahaskan tentang ciri-ciri fi'il ya. Bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni akbilana fi'lun. Yang jadi itu kan tentang fi'il ya. Masuk tak fa'il, apalagi? Tak ta'nis, ya mukhatabah dan nun taukid. Di sini beliau menguatkan kembali tentang fi'il. Fi'lun mudhari'un. Kata beliau, kalau kemarin kan secara umum Mbak ya. Ya kan? Tak fa'il, apalagi nun taukid, ya mukhatabah sama ta'nis. Di sini beliau memperjelas lagi. Kalau fi'il mudhari itu, fi'lun mudhari'un yali lam. Jadi fi'il mudhari itu Pak, yali itu apa? Terjatuh setelah lam. Wala yali itu terletak setelah. Fi'il mudhari itu Pak, pasti terletak setelah lam. Lam apa ini? Lam apa di sini? Lam jazm, lam huruf. Lam yalid, nggak mungkin lam masuk kepada fi'il madi, ya kan? Pasti masuk kepada fi'il. Nah itu. Jadi beliau ingin memperjelas kepada kita beda fi'il madi dan mudhari. Kalau ada huruf lam, pasti setelahnya fi'il mudhari. Jangan ragu. Jangan ragu jenengan ini fi'il madi, mudhari atau amr. Jangan ragu. Pasti setelah lam itu mudhari. Ya lilam. Terus beliau memberikan contoh kaya syam, seperti
Yasham. Ka di sini huruf, Pak. Yasham itu apa? Fiil. Syamma yashammu ya. Kalau Syamma kalau sama enggak? sama juga. gimana? Kalau mimnya ditajud, kalau ini syair ya. Syair ini. Kalau syair nggak bisa gitu. Nah, ini disukun ya lil itlaq kalau nggak salah. Pernah aku baca di sini mungkin ada lil itlaq. Lil itlaq itu biar suara itu enak. Ya syam. Seharusnya kan syamma ya shimu ya. Syamma ya, ha? Yang fasih. Nah, wa min babil farah gimana dengan yang nah. Kaya syam. Jadi ya syam itu pasti fi'il mudhari. Kata beliau lanjut ke bait syairnya dulu. Wa madiyal af'al, adapun fi'il madi. Kalau tadi fi'il mudhari ya, pasti dimasuki oleh lam. Selain fi'il mudhari tidak akan mungkin masuk lam. Lan juga enggak, Pak? Lan juga enggak? Lam ya. Lam dan lan. Adapun la? Lam satu. Kalau la? Kita fokusnya membedakan fi'il madi dan mudhari. Kalau lam pasti masuk ke fi'il mudhari. Lan pasti kepada fi'il mudhari. Kalau lam apa? La bisa kepada fi'il madi, bisa kepada fi'il mudhari, meskipun seringnya kepada fi'il mudhari. Intinya beliau di sini menyebutkan huruf lam itu pasti masuk kepada fi'il mudhari. Adapun fi'il madi, Pak, kata beliau, wa madiyal afal, adapun fi'il madi bitta apa? Ta fa'il. Ta fa'il. Bisa ta fa'il masuk kepada fi'il mudhari, fi'il madi? Fi'il mudhari? Ta fa'il. Tahu ta fa'il, Pak? Iya. Apa itu ta fa'il? Apa? Ta fa'il. Ta fa'il itu apa? Kalau fi'il madi ya tahap tu kayak gitu. Iya. Ta fa'il itu dhahabta, dhahabtuma. Dhahabtu. Dhahabti, dhahabtuma. Dhahabtuna, itu ta fa'il semua. Apakah ta fa'il ini isim fi'il atau huruf? Isim apa? Isim domir. Nah, domir rofa, ya kan? Ta fa'il ini domir, Pak. Apakah ta fa'il masuk kepada fi'il mudhari? Misalkan, ana tasrif fi'il mudhari, yaf'alu, yaf'alani, nanti kita cek ada tak enggak di situ. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alu, ada tak? Apa bedanya dengan ta ini? Ada fa'il di situ, cuman mustatir. Apa bedanya, Pak? Takut jenengan ditanya sama murid jenengan yang pinter. Loh Ustaz, kata siapa tak fa'il enggak bisa masuk fi'il mudhari. Masuk mana? Yaf'alu, coba tasrif. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alu Ustaz. Taf'alu, taf'alani, ada tanya lagi. Yaf'alna, taf'alu lagi. Anta, itu huruf. Itu adalah huruf. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'alu, yaf'aluna, taf'alu. Ini adalah ta'nis, ya kan? Huruf, itu mudhari'ah ini, huruf. Jadi fa'ilnya bukan ta. Nah, makanya ana itu, ya kan? A, nun, ya sama ta yang masuk pada fi'il mudhari itu adalah huruf mudhari'ah. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya mustatir. Lah, yang dhair mana, Zat? Yang taf'alani, ya kan? Alif, ya kan? Taf'alina, taf'alna, ya kan? Gitu jawabannya. Takut jenengan ditanya karena anak dulu ya ditanya dan bingung juga di awal. Aduh, kok disekak ini sama murid? Oh iya, beda. Huruf mudhari'ah langsung ingat. Insya Allah nanti dapat ilham dari Allah, Pak. Kalau ketika jenengan paham huruf mudhari'ah, biasanya begitu. Pertanyaan itu
langsung connect ya, itu pertolongan Allah. Jadi tak fa'il di sini adalah salah satu ciri khusus yang membedakan dia dengan fi'il mudhari'. Nah, kata beliau, wa madiyal af'ali bitamis wasim. Fi'il madi itu dengan tak fa'il miz. Miz itu apa? Mayyaza yumayyizu itu mayyiz atau mazaymizu miz, bedakan. Nah, miz madiyal af'ali asalnya begitu. Kenapa kok bunyinya madiyah mansub? Karena maf'ul bi dari miz. Bedakanlah miz itu mayyiz. Madiyal af'al bi tak, kan mudah Pak ya. Miz apa artinya? Bedakan madiyal af'al fi'il madi bitta. Miz itu mayyiz. Bedakan tamyiz. Liyamizallahu al-khabitha minat thayyib, ya kan? Maza yamizu. Nah, miz. Nah. Terus wasim, sim apa artinya, Pak? Sim, surat izin mengemudi. Sim apa? Asalnya begini Pak, wasim fi'lal amri bin nun. Gitu asalnya. Suatu kok dibulak-baliknya itu syair Pak. Dan itu ya orang Arab ya mafhum paham. Nah, kita aja karena terbiasa misalkan dhahabtu ilal bait. Kalau ilal bait dhahabtu bingung ya kan. Padahal dalam bahasa Arab apalagi bahasa syair itu banyak. Dan Al-Quran banyak sekali. Anak kalau tadabbur Quran dengan dari sisi lughah itu Masya Allah. Sering sekali makanya ya bahasa Arab Al-Quran itu sampai yang orang Arab asli Abu Jahal saja Pak ya, itu habis nahunya tingkat tinggi Pak. Kita kalah Pak ya. Tapi bukan dari itu, ukuran dari Allah keimanan ya. Meskipun sekelas Abu Jahal yang alfiyah mungkin nggak ada apa-apanya sama Abu Jahal. Bukan dari itu, inna akramakum indallahi atqakum. Itu apa ya? Nggak bisa mengatakan apa? Nggak bisa membuat satu ayat ya, semisal dengan Al-Quran. Karena mereka sangat meresapi. Waduh, Al-Quran ini sastranya kok begitu? HP. Kalau kita kan nggak nyampe Pak ya. Baca yang takbir ungkapan biasa aja kadang nggak paham gimana mau merasakan. Makanya kalau kita sampai kepada apalagi ngaji atau sholat, kalau sampai paham itu butuh tafsir Pak. Nggak hanya apa? Nggak hanya terjemahan. Buat tafsir itu aja kita seandainya paham Al-Quran dengan tafsirnya, kalau paling kita ya dari sisi makna saja, nggak nyampe kepada sastra Arabnya ya. Karena kita bukan orang Arab. Ana juga seperti itu. Nah, tapi ya minimal belajar bahasa Arab agar bisa Pak ya, bisa tahu maknanya. Jadi seperti itu. Nah, itu adalah mukjizatnya Al-Quran ya. Dari sisi apa? Di sisi bahasa. Dan waktu itu orang Arab itu bangga-banggaan dengan apa? Syair. Nah, ketika datang Al-Quran, wah, ahli penyair mengatakan ini bukan kalamul basyar ya. Ini kalamur rabbil basyar. Yang mendengar Al-Quran sampai masuk Islam banyak. Nah, sekarang orang zaman sekarang teknologi Pak ya. Nah, dan banyak orang yang masuk Al-Quran dia ahli IT apa ya kan, ahli teknologi apa, entah itu faknya apa ya kan, disebut ilmunya masuk Al-Quran, masuk Islam karena Al-Quran. Kenapa? Ternyata Al-Quran berbicara masalah teknologi. Sebelum 1400 tahun masalah rahim misalkan, di Al-Quran ternyata rinci masuk Islam. Jadi mukjizat Al-Quran itu Pak pasti akan sesuai dengan zaman dan waktu. Zaman sekarang orang berbangga dengan teknologi, buat ini buat itu. Al-Quran sudah berbicara. Gak akan mungkin Nabiullah Muhammad ini yang 1400 tahun gak bisa baca, gak bisa tulis, loh tahu penciptaan manusia ya Pak ya. Baca Harun Yahya yang orang Turki, meskipun ya ada berapa pikirannya yang nyeleneh, cuman antara sains dan Al-Quran ya kan itu kan banyak Pak. Dulu sering baca itu, sering lihat videonya juga Harun Yahya.
Itu adalah mukjizat Al-Quran. Banyak sekali ijazul Quran. Jadi kembali ke bait syair Alfiyah dulu. Wasim, dan tandailah atau kenalilah. Sim itu dari samai simu simah. Simah itu tanda. Simah. Nah, simahum fi wujuhihim min atharil as-sujud. Tanda mereka orang yang beriman itu fi wujuhim, di dalam wajah, di wajah mereka itu ada athar sujud. Jidat ireng misalkan ya bukan tanda riya. Terkadang ada orang yang dia ahli sujud itu ya jidatnya hitam. Nah, tetapi dalam ayat ini bukan maksudnya yang jidatnya ireng tandanya dia banyak sih. Ya bisa menjadi pertanda orang yang apa ya, ahli sujud, ahli bertakwa kepada Allah itu dalam wajahnya itu ada sima, ada pancaran apa ya, aura lain. Bukan Pak ya, ilmu-ilmu kayak apalagi pawang hujan ya sekarang. Enggak. Ketok Pak. Nah, ahli takwa itu ya rifu ahli takwa. Nah, orang bertakwa itu akan diketahui oleh yang bertakwa juga. Sim, kenalilah bin nun, dengan nun fi'il al-amr. Kalau fi'il mudhari itu setelah huruf lam, fi'il madi itu dengan tak fa'il, adapun fi'il amr fi'il amr dengan nun. Nun apa Pak? Nun apa? Coba fi'il amr di tasrif. If'al, if'ala, if'alu, if'ali, if'ala, if'alna, if'alta, begitu? If'alta, if'alduma? Gak usah. If'al sudah memerintah kamu, jangan masuk ke ta. If'al sudah anta. Mana nun di sini? Nun taukid maksudnya. Karena kalau if'al, if'ala, if'alu itu ori Pak ya. Nun taukid. Nun taukid. Nah, jadi nun taukid itu bisa sebagai tanda yang membedakan antara fi'il yang lainnya, antara fi'il mudhari dan fi'il madi. Kan fi'il mudhari bisa juga masuk fi'il taukid, ya kan? Gimana? Kata beliau, in amrun fuhim. Tanda yang kedua, nun taukidnya ini maknanya untuk amr. Amr itu apa? Amr itu apa? Perintah. Baik, nun taukid yang masuk kepada fi'il mudhari apakah bermakna amr? Ana tanya. Nun taukid kan ana bilang tadi kalau fi'il mudhari lam, ya kan? Kalau fi'il madi ta. Kalau fi'il amr nun taukid apa? Nun taukid. Nun apa? Nun taukid ya? Iya, nun taukid, dan syarat yang kedua nun taukidnya ini untuk amr. Amr itu apa? Memperkuat perintah. Baik, ana tanya. Nun taukid yang masuk kepada fi'il mudhari apakah bermakna amr? Misalkan summa latus'alunna yauma idzin anin na'im. Summa, kemudian kata Allah, latus'alunna, kalian semua benar-benar akan ditanya yauma idzin, hari itu nanti hari akhirat, anin na'im, tentang seluruh nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Latus'alunna. Di sini ada taukid berapa, Pak? Summa latus'la, lam taukid. Terus latus'alunna ada nun taukid sakila atau khafifah? Sakila, ada tasydidnya. Pertanyaannya, apakah nun taukidnya di sini bermakna amr? Tidak. Tidak. Jadi nun taukid yang bermakna amr lah yang menjadi ciri fi'il amr. If'alanna. Ya kan? In apa lagi? Contohnya. Ukhrujanna. Nah. Jadi itu pembedanya. Kita masuk kepada syarah. Ada pertanyaan sebelum masuk kepada syarah? Yang penting paham baitnya. Maksudnya fuhim apa ya? Gimana? Maksudnya fuhim. In amrun fuhim mafhum. Jadi dipahami kalau itu adalah amr. Gitu.
Infuhimal amru. Asalnya begitu. Infuhimal amru. Infuhima amrun. Iya. Makanya kalau baca syair, ana sarankan dibolak-balik biar ketemu. Ana dulu triknya begitu. Sebelum Ustadz jelaskan, ana berusaha memahami syair dibolak-balik. Kalau nggak paham juga, baca syarah dulu. Ana dulu begitu. Setiap kali belajar, dulu syarahnya Ibnu Aqil kita belajar. Kalau di Al-Furqan ini. Nah, tetapi yang cetakan kemarin itu ana setiap kali mau masuk pelajaran ini, ana baca dulu dan ana paham dulu, alhamdulillah. Jadi sebelum Ustadz jelaskan, alhamdulillah paham. Jadi Ustadz jelaskan semakin paham. Nah, jadi kalau bisa jalan seperti itu ya jalan sendiri nanti. Jadi Ustadz kelas 1 insya Allah bisa. Biar nambah jamnya. Siapa itu? Ngajar muhtarat. Atau buka di sekolahan jenengan yang ajar ekstra atau apa, ya itu mengasah Pak. Insya Allah kalau anak nanti ke SD nggak sampai apa, kalau ada WA Ustadz. Iya buka ekskul, daripada ekskulnya apalah yang kurang. Kalau bahasa Arab kan lumayan ya kan, ya suruh apa namanya anak-anak ya kan, angka atau menghafal atau hiwar yang ringan-ringan ya bisa kita garap itu. Gak harus ngajar kayak mat ini begini ya, banyak insya Allah bisa. Nah, biar amal solehnya yang ngajar dan jenengan juga ya mandala ala khairin. Nah, baik kata beliau kesyarah ya. Jadi bait syairnya paham ini? Siwahu mal harfu kahal wa fi walam fi'lun mudhari'un ya lilam kayasyam wa madhil af'ali bitamis wasim bin nuni fi'lal amri in amrun fuhim. Lama dzakara alamatil fi'li mujmalatan syar'a fi bayani aqsamil fi'li wa alamati kulli qismin. Setelah beliau selesai menyebutkan tanda-tanda fi'il secara umum, yaitu yang kemarin itu bita fa'alta itu, syar'a beliau memulai menjelaskan macam-macam fi'il dan tanda setiap fi'il. Tanda khusus. Apa itu? Yang pertama fi'il mudhari'. Apa itu? Madalla ala hadatin wa zamanin solihin lil hal awal istiqbal. Fi'il mudhari itu apa? Fi'il yaitu kalimat yang menunjukkan atas hadas. Hadas itu apa? Kejadian atau peristiwa. Misalkan yaf'al, ya'kul, yajri, yashrab, yadrus, yata'allam, yaqra, itu kan hadas, kejadian. Wa zaman, dan ada waktunya. Waktunya itu bisa soleh, bisa hal itu sekarang. Istiqbal kapan? Yang akan datang. Fi'il mudhari bermakna dua zaman, zamanul hal wa zamanul istiqbal. Terus beliau ada footnote itu Pak ya. Hadza idza tajarrada 'anil qara'in fa in wujida qarina, monggo. Fa in wujida qarina ta'ayyana al-hal aw ta'ayyana al-istiqbal. Fal awal mithlu an yaktarina. Ini beliau ingin menjelaskan di footnote itu Pak, kapan fi'il mudhari itu bermakna sekarang, kapan bermakna yang akan datang. Secara asal kata beliau, kalau tidak ada ciri-ciri dia bermakna sekarang atau yang akan datang, maknanya bisa hal, bisa istiqbal. Tapi kalau ada tanda, misalkan adrusu al-an, saya belajar sekarang, berarti fi'il mudhari'nya lil hal. Atau misalkan adrusu ghadan, berarti fi'il mudhari'nya li istiqbal. Tapi kalau hanya adrusu, bisa hal, bisa istiqbal, itu maksud beliau. Hada idza tajarrada 'anil qara'in. Ini fi'il mudhari ini bermakna hal sama istiqbal idza tajarrada kalau kosong dari qarinah, dari indikator-indikator. Wa alamatuhu sihhatu dukhuli lam alai, dan tanda fi'il mudhari itu dimasuki oleh lam. Kalau dimasuki huruf lam, pasti itu adalah fi'il mudhari. Tidak akan mungkin lam masuk ke fi'il madi atau amr. Nah, contoh lam yalid wa lam yulad. Di sini wadih jelas. Sekarang fi'il madi madalla ala hadatsin wa zamanin fata qabla nutqi bihi. Fi'il madi adalah fi'il yang menunjukkan tentang peristiwa atau kejadian yang telah berlalu sebelum diungkapkan fi'il tersebut. Maksudnya begini, fa'ala Muhammadun, misalkan akala Muhammadun khubzan. Sebelum kita
mentakbirkan akala, Muhammad itu sudah apa? Sudah makan, sudah berlalu. Intinya menunjukkan yang berlalu kalau jenengan bingung. Fata qabla nutqi bihi maksudnya telah berlalu sebelum dilafadzkan fiil tersebut. Apa tandanya? Wa alamatuhu qabulu ta'il fa'il. Tanda dari fiil madi itu dimasuki oleh ta fa'il. Contohnya ini itu betul ilaika. Ini beliau selalu contohnya dari Al-Qur'an. Kalau Ibnu Aqil Pak Al-Qur'an, kadang hadis, bahkan syair. Yang syair itu kadang aku bingung. Apa gitu. Kalau kita nggak baca footnote-nya terkadang apa ini? Karena syair malah lebih susah dari hadis sama Al-Qur'an. Ya itulah kalamul basyar. Jadi tandanya fi'il madi adalah ta' fa'il. Contohnya ini itu betul ilaika. Mana ta' fa'ilnya Pak Sri? Mana ta' fa'ilnya? Tuh, benar. Au ta' ta'nis sakinah. Ta' ta'nis sakinah. Wallahu a'lamu bima wadu'at. Ini ta' ta'nis sakinah. Taknya tak untuk perempuan tapi sukun. Ada tak yang tadi fi'il mudhari' taf'alu ya kan? Tapi ntar tak di sini huruf atau isim Mbak? Tak tadi sakinah ini. Wallahu a'lamu bima wadu'at. Tak ini huruf atau isim? Yo. Hah? Huruf, isim, Pasri. Yang ini fa'ala, fa'alu, fa'alat. Kata Pak Royadi isim, fi'il apa? Fi'il. Hah? Dipending. Diralat. Isim tadi. Belum. Pasri. Fa'ala, fa'alu, fa'alat. Isim atau fi'il? Isim. Ada isim, ada huruf. Berarti fa'alat itu taknya tak tanis di sini adalah isim domir. Iya, isim domir. Berarti fa'ilnya tak tanis sini. Kan fa'ala, fa'alu. Kalau fa'ala kan isimnya, isim domirnya kan mustatir, huwa ya kan. Kalau fa'ala alif isnin ya kan. Fa'alu wau. Fa'alat berarti taknya Domir satu. Lah, berarti taknya tak isim atau huruf? Tak huruf. Iya, itu tak huruf. Sengaja saya membuat bingung. Nah, itu taknya tak taknis di sini adalah tak huruf. Kenapa kok ada itu? Membedakan antara huwa sama hiya. Fa'ala, fa'alu. Fa'ala di sini ada enggak? Fa'ala yang pertama, fa'ala, fa'alu, fa'ala. Ada enggak? Kan domir huwa kan? Kalau yang hiya nanti fa'alat enggak ada tak taknisnya nanti sama dengan yang huwa. Makanya ada tak taknis sakinah. Nah, tak taknis sakinah ini menjadi tanda fi'il madi. Berbeda dengan tak fi'il mudhari yang tak mudhari itu enggak sakinah, Pak. Ya kan? Enggak sukun. Kalau ini sukun. Iya, sukun. Nah. Dan tak tadi sakinah ini enggak akan masuk kepada fi'il mudhari. Ada? Coba yaf'alu, yaf'alu. Taf'alu Ustaz. Tak tadi sakinah, bukan. Itu tak huruf mudhari'ah malah maftuhah. Ya kan? Iya. Nah, jadi itu tak huruf. Nah. Tapi kan taknya cuma satu, Ustaz. Apa? Yang masuk di domir iya doang. Fa'alat, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata juga. Tak itu tak tanis juga. Ya, ini domir yang perempuan, domir yang laki-laki kan enggak ada. Kalau yang laki-laki nggak ada, maksudnya? Kan ini tanda sebagai fi'il madi. Nah, ini kan maksudnya di fi'il madi yang domirnya perempuan. Ya kan? Kalau yang laki-laki bagaimana? Oh begitu. Kalau yang laki-laki bagaimana? Jadi fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'anna. Ini beliau menyebutkan
ta'nis sakinah ini, jadi beliau itu tidak membuat apa? Tidak membuat teori umum. Jadi beliau hanya menyebutkan kepada kita intinya ta'nis apa ini? Ta'nis sakinah itu menjadi salah satu ciri kalau itu fiil madi. Nah, jadi nggak bisa kita gimana kalau dengan ininya Ustaz? Dengan mudzakarnya berarti kita cari celah yang lain. Nggak dengan ta'nis ini begitu. Nah, mungkin kita akan mengetahui kalau dia fiil pertama kan dari apa tadi? Dari apa? Anda pengen ngomong apa ya? Mungkin kita dari terjemahan. Misalkan fa'ala itu pertama menunjukkan apa? Zaman ya, berarti fiil. Terus dia madi atau mudore atau amr, kita cari celah yang lain. Maksudnya bagaimana? Cari celahnya yang lain. Mungkin ya fa'ala di sini tidak ada ciri-ciri mudoreknya, misalkan didahului oleh huruf lam, ya kan? Atau misalkan tanda fiil di sini Pak banyak sebenarnya. Huruf mudora itu juga menjadi tanda. Dimasuki oleh huruf mudora ana itu, ya kan? Ana itu di buku yang lain kan ada ya. Ciri-ciri fiil mudora itu didahului oleh huruf mudora apa? Alif, dhamir ana, nahnu, ya itu huwa ya, ta itu anta, ya kan? Nah, jadi mungkin kita cari celahnya dari itu. Nah, berarti fa'ala di sini fi'il madi. Kenapa? Karena tidak ada huruf mudhari'ah, mungkin dari celah itu. Jadi beliau di sini menyebutkan sebagai apa ya? Mungkin salah satu ciri khususnya kalau fi'il madi itu ada ta'nisnya. Tapi memang kita nggak bisa mencakupkan kayak menggeneralisir gitu ya. Nah, kayak menjadi teori atau kaidah begitu. Nah, jadi beliau di sini hanya menyebutkan cirinya seperti itu. Nah. Selesai fi'il madi, fi'il mudhari', terakhir adalah fi'il amr. Fi'il amr itu apa? Kata beliau, madalla bidzatihi ala amrin matlubin tahqiquhu fi zaman mustaqbal. Jadi fi'il amr adalah fi'il yang menunjukkan yang memiliki makna amr. Dia sendiri memiliki makna amr dan memiliki zaman mustaqbal. Cirinya ada dua. Yang pertama dilalatuhu ala thalab. Apa tadi? In amrun fuhim. Nah, ini. In fuhima amrun. Jadi fi'il amr itu yang pertama cirinya dia bermakna thalab. Thalab itu apa? Thalab permintaan perintah. Yang pertama. Yang kedua ini, Pak, penting. Nah, karena apa? Ada di sana, Pak, sebuah kata dia bukan fi'il amr tapi bermakna thalab. Bermakna thalab. Bermakna thalab itu bermakna apa? Perintah. Contohnya soh. Soh itu apa artinya? Soh itu diam, uskut. Soh itu fi'il enggak? Fi'il isim atau huruf? Soh. Soh. Soh itu af'al, asmaul af'al. Ya kan? Tapi maknanya fi'il, fi'il amr. Apakah soh di sini fi'il? Amr? Isim. Lah, kan sama dengan fi'il amr, artinya tolab. Iya, sama dari sisi itu, tapi nanti bedanya nun taukid. Nah, tidak menerima nun taukid. Oleh karena itu beliau wal amru illam yakulinuni mahal fihi huwa ismun nahwu sawahiyan. Kalau ada yang bermakna amr tetapi dia tidak bisa menerima nun, maka dia adalah ismun. Ismun di sini maksudnya asmaul af'al seperti soh, hayya hal. Hayya hal itu juga asmaul af'al. Artinya apa hayya hal itu? Apa? Akbil. Nah, ada di situ. Mungkin rencana sebelum maghrib ini malah 14-an tidak mengapa. Untuk selanjutnya pertemuannya kita menunggu dari beliau. Kalau Ramadan libur berarti libur. Kita lanjutkan setelah Ramadan. Kalau tetap masuk ya kita jalani insyaallah. Hadza sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.